Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014, pemerintah pusat menetapkan kawasan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus zona pariwisata. Kawasan seluas 1035,65 hektar atau 10.356.500 meter persegi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kek Mandalika menawarkan pesona alam, perpaduan pantai pasir putih dan pink, dan kearifan budaya Sasak. Sejumlah program dan fasilitas penunjang telah dan sedang dibangun. Mandalika terus bersolek, hotel, pusat oleh-oleh, sentra produksi, dan tentu sirkuit balap motor bertaraf internasional berdiri dengan megah, menambah daya tarik kawasan ini. Puncaknya, ratusan juta pasang mata dan telinga mengarah ke Mandalika saat pelaksanaan World Superbike dan MotoGP tahun 2022. Di tengah pembangunan Mandalika yang pesat itu, masyarakat sekitar masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya. Kita masih menemukan jejak-jejak peradaban suku Sasak yang kental pada pemukiman dan keseharian mereka yang memiliki filosofi ngaro bertani, ngara beternak, dan ngerakat melaut. Mengunjungi kawasan Mandalika sangat mudah dan nyaman. Hanya 30 menit berkendara dari Bandar Internasional Zainuddin Abdul Majid, 50 menit dari Pelabuhan Laut Lembar, 45 menit dari pusat provinsi. Dalam perjalanan ke jantung Kek Mandalika, kita akan melewati 3 desa yang memiliki keunikan dan daya tarik masing-masing. Desa Tanah Awu, Sengkol, dan terakhir Desa Kuta. 3 desa ini termasuk dalam desa penyangga Kek Mandalika. Tanah Awu menjadi desa pertama sekaligus pintu gerbang menuju Mandalika. Selain masyarakatnya yang masih memegang erat budaya dan adat istiadat, desa ini dikenal sebagai salah satu penghasil semangka terbesar di Lombok. Desa selanjutnya adalah Sengkol. Bicara Sengkol, kita tidak bisa melewatkan begitu saja pemukiman adat Sade dan desa pemukiman Ende yang terkenal dengan kain tenunnya. Desa Kuta adalah area terdekat dengan Kek Mandalika, merupakan desa pesisir yang sangat indah. Setiap hari Senin melaksanakan tradisi ngapung, tradisi yang bertujuan untuk membuang penyakit yaitu dengan cara mandi terapung di laut. Saat masa pemulihan pasca gempa tahun 2018 di Lombok belum rampung, pandemi COVID-19 datang secara tiba-tiba. Seiring dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional, pariwisata dan perekonomian warga di Lombok pun menjadi kian terpuruk, seiring dengan roda perekonomian yang langsung terhenti. Situasi ini mendorong konsorsium ADBMI dan LGBS untuk mendesain sebuah program. Dari asesmen diperoleh gambaran tentang persoalan dasar yang akan diatasi melalui program tersebut, yaitu perilaku konsumtif, bias gender dan rendahnya kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga, rendahnya pengetahuan, dan keterampilan memulai mengembangkan bisnis. Program konsorsium ADBMI dan LGBS ini didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia untuk kesiapsiagaan bencana atau dikenal dengan program Siap Siaga. Program ini bertujuan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, di mana seluruh proses dilakukan atas prinsip partisipatif, inklusif, responsif gender. Program ini menargetkan 300 keluarga PMI paling rentan yang memenuhi 6 kriteria penerima manfaat melalui proses seleksi yang ketat dan partisipatif. Tim asesmen penerima manfaat dibentuk dari unsur pengurus BUMDes, kepala lingkungan, tokoh pemuda, dan masyarakat yang melakukan verifikasi data dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah secara langsung. Untuk menjamin transparansi dan partisipasi komplain dan masukan masyarakat terkomodir, Konsorsium ADBMI dan LGBS memfasilitasi pembentukan tim penanganan pengaduan yang diangkat dan ditetapkan melalui musyawarah desa. Lalu dilegalkan melalui surat keputusan kepala desa. Tim ini sangat efektif guna mencegah terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat dan yang tidak. Salah satu penerima manfaat adalah Sofian. Sofian adalah seorang penyandang disabilitas yang sehari-hari bekerja di bengkel kecil miliknya sebagai mekanik sepeda motor. Dalam masa pandemi, pendapatannya hanya berkisar 300-400 ribu per bulan. Istrinya adalah mantan pekerja migran yang mengalami pemutusan kontrak kerja dan dipulangkan dari Saudi selama pandemi COVID-19. Ketika pandemi melanda, bengkel kecil miliknya pun sepi dari pelanggan.
Dengan pemasukan yang nyaris hampir berhenti, Sofian dan istrinya hanya mampu pasrah dan mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah di saat situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini, saya masih mendapatkan pelatihan manajemen usaha dan bantuan modal. Sekarang saya sudah lebih mengerti cara mengelola usaha yang lebih baik dan saya dan istri saya benar-benar merasa terbantu dengan bantuan modal ini. Rasanya seperti saya dapat semangat baru untuk terus berusaha dan bangkit dari keterpurukan karena pandemi. Sehingga pendapatan saya saat ini mulai meningkat sampai 700.000 per bulan. Saibah, 36 tahun, adalah warga desa Kuta. Kesehariannya adalah penjual ikan keliling di desanya. Ia seorang perempuan kepala keluarga yang sudah 3 kali mencoba peruntungan sebagai PMI. Niatnya untuk kembali menjadi buruh migran untuk 4 kalinya pun kandas ketika pandemi COVID-19 melanda. Di masa pandemi ini, dia tetap harus berjuang untuk menghidupi dirinya dan 3 orang anaknya, Roni Filba 19 tahun, Yazid Al-Bustomi 7 tahun, Ahmad Malik Elhak 2 tahun. Dulu saya tidak tahu berapa keuntungan saya yang saya dapatkan dari setiap penjualan. Modal juga tidak tetap, kadang banyak, kadang sedikit. Setelah mengikuti pelatihan dari program ini, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa meningkatkan keuntungan jualan saya. Sebelum pandemi saya bisa menabung hingga 2 juta per bulan. Dan saat pandemi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang setelah bantuan saya terima, saya bisa meningkatkan jumlah barang jualan hingga 40 kilo per hari. Dengan total modal 1 juta sampai 1,5 juta. Saya juga bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan sehari-hari. Berkat pelatihan pemasaran, saya juga mulai mengerti bagaimana cara agar saya dapat mengembangkan usaha saya. Sekarang saya juga mampu untuk mengelola ikan menjadi abon dan sambal. Bantuan modal dari program sangat membantu saya untuk membeli alat-alat sederhana untuk pengelolaan ikan. Sebelumnya pernyataan modal BUMDes belum terkenal dengan optimal, antara modal usaha dengan gaji karyawan pun juga tidak dikelola dengan baik. Begitu juga dengan pengelolaan bisnis yang kami jalankan. Semua itu berubah setelah kami mendapatkan pelatihan dari ADBMI. Sekarang kami memiliki kemampuan dan pengetahuan cukup untuk manajemen yang lebih baik. Sekarang pembukaan kami sudah rapi dan lebih akuntabel. Selain itu, kami juga sudah mulai memanfaatkan internet untuk pemasaran produk-produk tersebut. Pengurus BUMDes boleh datang silih berganti, namun setiap pengurus akan bekerja berkesinambungan dan dalam pengembangan usaha BUMDes di masa datang. Karena kami sekarang sudah memiliki roadmap untuk memastikannya. Secara pribadi, saya sekarang memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukan pendampingan langsung ke masyarakat atau kepada para penerima manfaat. Ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Saya bahkan tidak pernah bermimpi kalau ternyata saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Instrumen yang berupa format-format pendampingan sangat membantu saya. Saya tahu apa yang akan saya kerjakan dan apa yang saya harus pantau. Potensi keberlanjutan dan pengembangan program ini cukup tinggi. Program ini mendapat perhatian dari pemerintah NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Gubernur Provinsi NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah telah menyempatkan diri hadir dalam salah satu kegiatan serah terima modal bantuan usaha untuk penerima manfaat. Program ini mendorong BUMDes untuk berkembang agar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Saya, Kepala Desa Sengkol, berkomitmen untuk memberikan tambahan penyertaan modal BUMDes di tahun anggaran 2023. Selain lembaga pemerintah, masyarakat juga diajak untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan lembaga keuangan daerah yaitu Bank NTB Syariah. Konsorsium memfasilitasi penerima manfaat untuk audiensi dengan instansi pemerintah di Lombok Tengah, seperti Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan. 300 orang telah merasakan manfaat dari program ini. Kini mereka memiliki bekal berupa keterampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan usahanya. Penerima manfaat sekarang memiliki rekening bank dan NIB atau nomor induk usaha, memiliki tambahan modal sebesar 1,6 juta rupiah. BUMDes sudah memiliki kesiapan dan keterampilan manajerial dalam mengembangkan usahanya. Kepala desa, bank dan pemangku kepentingan menyatakan komitmennya untuk mendukung inisiatif para penerima manfaat. Berikutnya adalah sikap konsisten dari kita yang menentukan hasil akhir dari proyek ini.